Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kita? Di Jabal Uhud. Salah satu tempat dalam sejarah perkembangan Islam yang menjadi saksi tentang dahsyatnya pertempuran yang terjadi antara kaum muslimin dengan para musuh-musuh Rasulullah yang sebelumnya pada saat perang Badar mereka dikalahkan oleh Rasulullah beserta dengan para sahabat. Nah, tempat ini menjadi saksi begitu dahsyatnya pertempuran yang terjadi, karena dalam riwayat dan sejarah di peperangan kali inilah Rasulullah sempat dalam kondisi terluka akibat kelalaian pasukan yang tidak disiplin menjaga pertahanan, di mana di sisi kanan kita di atas apa namanya, Ananda Patur, Gunung Pemana, Rumat. Silakan jelaskan Ananda Patur. ya, jadi Jabal Rumat, Gunung Pemana ini di mana Nabi menyuruh kurang lebih 70 pemana untuk standby menjaga-jaga apabila ada musuh menyerang dan mengintai. Tapi karena para pemana ini kurang amanah dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi, mereka tiba-tiba turun dari bukit ini ke bawah karena tergoda dan juga dilalaikan oleh ghanimah, harta rampasan. Ini pelajaran penting. Seharusnya kita sami'na wa ata'na, tapi karena kemewahan dunia dan juga untuk kelalaian hawa nafsu sehingga membuat kita dan juga orang-orang Islam pada waktu itu tidak terafiliasi banyak strategi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan kita ada makam syuhada Uhud, orang-orang yang meninggal pada saat perang Uhud, termasuk pamannya Nabi Muhammad, Sayyidina Hamzah, dan juga sahabat Nabi Mus'ab bin Umair. Delegasi pertama Nabi yang Nabi kirim ke kota Madinah untuk menyebarkan Islam dan juga menyebarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallam alaihi. Jadi di tempat kita di sinilah medan peperangan, ya, medan peperangan. Kita ambil di sana. Ya, pasok. Yang terjadi Ayo. sewaktu abad 2 Hijriah. 3. Masuk ke 3. Masuk ke 3 Hijriah. Ming, ayo. Ming, Nah, jadi jangan berpisah dulu. di hadapan kita, lihat, di hadapan kita ada Jangan berpisah. Masuk. gunung dan bukit yang besar, ya, yang kurang lebih lebarnya 15 kilo. Masuk. Disebut dengan Gunung Uhud, diambil dari kata ahad, yaitu satu. Artinya gunung ini satu, berdiri sendiri satu, dia tidak bersambung dengan gunung-gunung yang lain. Riwayat yang kedua kenapa disebut dengan Uhud, diambil dari kata ahad, yaitu satu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pendapat yang kuat bahwasanya disebut Sini. Baru kita baca doa. Sini semua baru baca doa. dia tidak menyatu dengan gunung yang lain. Dan inilah gunung yang akan berada di dalam surga, dan insya Allah kita akan temui di dalam surga bersama Nabi Muhammad. Ya. Baru kita pimpin doa. Maju. Jadi Bapak Ibu, mari bersama-sama kita menundukkan kepala sejenak, kita angkat kedua tangan kita. Inilah makam yang pertama kali diratakan. Bisa kita saksikan tidak ada tanda,
makam si A, makam si Fulan, makam si B, dia diratakan pada kurang lebih pada tahun 2008 atau 2009. Nah, disinilah orang-orang yang meninggal mati syahid dimakamkan. Ya. Sama-sama angkat tangan kita dulu, kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Keselamatan bagimu. Ya ahlal kubur. Wahai penduduk kubur. Wa inna insyaallah. Wa inna insyaallah. Bikum lahikun. Insyaallah kami akan mendahului kalian. Antum salafuna. Wa nahnu bil athar. Ya angkat tangan, ta'awuzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma ghfir. Jami'il muslimin wal muslimati al-ahya minhum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antas samiul alim. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma zidna ya Allah wa la tunkisna wa akrimna wa la tuhinna wa asirna wa la tu'sir alaina waghfir lana wa'fu anna wardina wardu anna. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum وأنزل سكينة waj'al qabrahum rawdatun min riyadil jannah. Ya Allah, wafatkan kami dan perjumpakan kami bersama syuhada Uhud dalam keadaan membaca sama-sama la ilaha illallah. Itulah permintaan tertinggi kami daripada hanya kemewahan dunia dan seisinya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya sedikit sejarah. Dulu sebenarnya kuburan ini tidak disatukan, tapi kurang lebih sama dengan kondisi di makam Baki. Tapi sekarang disatukan seperti yang kita saksikan, karena awal kisahnya saat terjadi banjir besar, maka makam-makam syuhada ini tidak lagi kelihatan tandanya, maka oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi menyatukan. Dan Masya Allah, saat jenazah para syuhada ini akan dipindahkan lalu disatukan dalam satu kuburan, Masya Allah, jenazah itu semuanya utuh. Bahkan darah yang ada di tubuhnya para syuhada itu masih sangat segar. Salah satu kemuliaan dan kelebihan yang diberikan Allah kepada para syuhada itu tidak dimandikan seperti dimandikan jenazahnya, tidak, tapi langsung dikuburkan. Dan kuasa Allah memperlihatkan kepada penduduk bumi
bahwa mereka tak satu pun yang hancur tubuhnya, melainkan utuh tanpa kekurangan dalam hal ini. Adapun darah yang berceceran di tubuhnya itu masih tetap segar. Masya Allah. Dan disinilah singa Allah yang bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib juga gugur di medan pertempuran. Karena itulah Rasulullah sangat sedih ketika selalu melihat tempat ini, karena manusia yang sangat luar biasa sekaligus paman Rasulullah. Medan pertempuran ini menjadi saksi bagaimana ganasnya pertempuran yang dihadapi oleh Rasulullah. Karena itulah kita coba rasakan bagaimana dahsyatnya dulu ketika Rasulullah mengumandangkan takbir Allahu Akbar, kemudian pasukan menerjang musuh. Dan awalnya sebenarnya umat Islam pada saat itu menang, tapi apa yang disampaikan Nafatur, karena kelalaian sifatnya manusia yang rakus dengan harta, maka mereka yang dikasih tugas di atas bukit Ruman itu ataukah bukit pemanah itu juga lari turun untuk mengambil ganima ataukah harta rampasan. Itu sangat sifatnya manusia yang rakus dengan harta benda. Dan ini pelajaran yang Rasulullah sampaikan. Dicatat dari pertempuran inilah Rasulullah kemudian dibawa oleh sahabat di salah satu bukit di belakang di Jabal Uhud. Dan di sana jejak-jejak sejarahnya bisa kita, seandainya ada waktu dan bisa masuk, tapi hari ini sudah tertutup tempat Rasulullah istirahat. Harumnya tidak pernah ada harum selain tempat itu, karena di situ Rasulullah pernah berada diselamatkan dalam keadaan Rasulullah itu berdarah. Nanti semoga insya Allah ini perjalanan ibadah bisa kita rasakan semangatnya Rasulullah, bahwa kita dalam setiap hari pasti akan selalu bertempur dengan hawa nafsu kita. Insya Allah bertempur dengan sifat-sifat kejelekan kita. Maka ini salah satu lambang kenapa Rasulullah berkata kita kembali dari jihad kecil menuju jihad besar pada saat Rasulullah memenangkan pertempuran perang Badar. Sebelum terjadi peristiwa di tempat ini, kita kembali dari perang besar, perang kecil menuju perang besar. Lalu berkata sahabat, ya Rasulullah, tidak ada pertarungan yang paling besar kuhadapi ya Rasulullah. Kuhantam musuh 1 orang dengan 100 orang ya Rasulullah, perbandingan kurang lebih seperti itu. Kenapa Rasulullah mengatakan ini adalah pertempuran kecil? Lalu Rasulullah berkata pertempuran yang besar sesungguhnya adalah menawan hawa nafsumu sendiri. Hawa nafsu apa yang dimaksud? Ya, kita bisa pahami sifat-sifatnya, maka kita yang kendalikan sendiri. Kurang lebih seperti itu. Mari kita tinggalkan setelah kita ucapkan salam. Dan kalau ada jemaah mau naik di Bukit Ruman, silakan. Kita ini dulu ambil foto depan makam, kemudian kita ambil foto di depan bukit,